Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil, kelas 2 DS2 akan memberikan tutorial penjadwalan saluran drainase. Nah, untuk penjadwalan kali ini kita akan menggunakan MS Project. Di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita buat untuk penjadwalannya, yang saya pindah dari tabel dari yang sebelah kiri ini. Kita langsung menuju ke MS Project-nya. Dari soal sebelumnya, proyek dimulai tanggal 4 Februari. Nah, untuk memulai proyeknya kita akan menuju ke project, setelah itu ke project information. Nah, di sini kita akan ganti ke tanggal 4 bulan 2 2024. Nah, maka di sini akan sudah berubah menjadi tanggal 4 bulan Februari 2024. Nah, untuk petunjuk selanjutnya yaitu waktu kerja proyek sama dengan 8 jam. Jam 8 sampai jam 12 dan istirahat 1 jam dan dilanjutkan pukul 1 sampai pukul 5. Dalam 1 minggu proyek sama dengan 7 hari kerja. Jadi untuk 1 minggu tidak ada hari liburnya. Kalian bisa menuju ke change working time, ke work weeks, ke detail. Di sini kalian select semua. Habis itu ke set days kita isi pukul 7 sampai pukul 12. Setelah itu pukul 1 sampai pukul 5 sore. Lalu kita oke. Nah, dari soal tadi, pada tanggal 12 Juni, tanggal 30 Juni sampai 12 Juni ada cuti Hari Raya Idul Fitri. Langsung kita copy saja, kita ke exception, kita paste di sini. Nah, kita cuti mulai tanggal 30 Mei sampai 12 Juni. 30 Mei bulan 5 tahun 2024 sampai tanggal 12 Juni bulan 6 2024. Oke. Lalu kita oke. Nah, di sini kan tidak muncul ya, teman-teman. Kalian bisa memunculkan tanggal mulainya dari Gantt chart ini terus ke project summary. Nah, di sini kan ada bakar-bakar, kalian bisa tekan 2 kali di sini untuk melebarkan. Nah, untuk petunjuk selanjutnya yaitu kalian di sini bisa kalian select semuanya. Habis itu auto schedule. Nah, di sini akan keluar semuanya. Agar tulisannya ini rapi, kita samakan semua fontnya. Nah, di sini kan masih sama semua nih. Kita indent dengan cara ini kan persiapan kan pekerjaannya untuk judul pekerjaannya. Jadi ini kita select lalu kita indent seperti ini dan selanjutnya.
seperti ini. Nah, ini kan ada pagar-pagarnya nih. Kalian bisa klik 2 kali lagi di sini agar kelihatan. Setelah itu, jika ingin menentukan kritisnya, kalian bisa klik di sini. Nah, maka di sini gancernya akan terlihat merah. Yang merah ini adalah tanda kritis. Lalu untuk memunculkannya di sebelah sini, kalian bisa ke textile. Lalu ini kalian ganti ke critical task. Ini untuk warna dari fontnya, dan ini untuk backgroundnya. Ini, nah, maka di sini akan berubah. Yang menandakan ini adalah pekerjaan yang kritis. Untuk memunculkan nomor-nomornya, kalian bisa klik outlet nomornya. Nah, maka akan muncul nomor-nomornya. Lalu kita buka lagi soalnya. Rencanakan tanggal berakhirnya proyek. Nah, berakhirnya proyek kalian bisa lihat di sini. Ini adalah tanggal berakhirnya proyek. Lalu total durasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut adalah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah total durasinya, yaitu 283 hari. Nah, untuk jumlah pekerja yang pekerjaannya mengalami kritis, itu jumlahnya ada di sini. Kalian bisa hitung 1, 2, ada 12 pekerjaan yang mengalami kritis, yaitu pembersihan lahan, pagar proyek, galian pertama, galian kedua, galian ketiga, timbunan ketiga, pematanan ketiga, dan urukan ketiga. Terus ada pemasangan batu kali 3 dan jararan batu kali 3 dan plasteran 3. Itu semua adalah pekerjaan yang mengalami kritis. Lalu kegiatan yang memiliki nilai free float itu pekerjaan yang bisa terlambat atau bisa dipercepat. Kalian bisa memunculkannya dengan cara di sini. Ini kan new column nih. Kalian klik kanan, terus kalian ketik free select. Maka di sini akan muncul pekerjaan free select yang mengalami free select. Di sini ada pekerjaan pembuatan gudang. Di sini mengalami free select selama 269 hari. Kalau ingin terlihat di barnya, di gancernya, kalian bisa klik di select ini. Maka di sini akan terlihat select yang pekerjaan yang mengalami free select. Terus jumlah pekerja atau tukang per minggu grafik kolom. Nah, untuk pekerja kalian bisa pergi ke view, lalu ke resource sheet. Nah, di sini kalian ketik dulu pekerja dan tukang. Nah, untuk dari soal tadi di ketentuan yang atas, jumlah maksimal pekerja adalah 35 orang dan tukang maksimal 15 orang. Di sini maksimal 35 orang dan tukangnya 15 orang. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke gancernya. Kalian bisa klik ke yang ini. Nah, untuk memasukkan pekerja dan tukangnya, kalian bisa ke resource name ini. Kalian klik ini, lalu klik kanan. Di sini ada Asian Resources. Kalian klik kiri. Nah, kita masukkan jumlah pekerja dan tukangnya. Di sini jumlah pekerja dan tukang adalah pekerja 3 dan tukang 3 unit. Kalian masukkan 3 unit, lalu enter. Di sini juga 3, lalu enter. Nah, untuk berpindah ke pekerjaan selanjutnya, kalian bisa langsung klik bawahnya.
ini akan saya lanjutkan jadi seperti ini. Nah, setelah saya masukkan jumlah pekerja dan tukangnya, untuk menuju ke tab selanjutnya kita lihat soal terlebih dahulu. Pekerja dan tukang per minggu, grafik kolom. Nah, untuk memunculkan dalam grafik kolom, kalian bisa menuju ke view, lalu ke detail, dan ke research gap. Nah, di sini kalian bisa melihat jumlah pekerjanya. Ini jumlah pekerjanya dan ini adalah tanggalnya. Untuk mengganti pada tanggal, kalian bisa klik kanan di sebelah atas ini ke time scale, lalu ke bottom tier. Nah, ini unitnya sudah hari, kita tinggal ganti ke tanggal. Nah, ini untuk tanggal. Ini jumlah pekerjanya. Untuk mengganti ke tukang, kalian bisa klik kanan, lalu ke next research. Nah, di sini adalah jumlah para tukangnya. Kita lanjut ke step selanjutnya, sumber daya yang terbanyak jamnya. Nah, untuk memunculkannya, kalian bisa pergi ke research usage. Nah, di sini jumlah jam pekerja yaitu 45.352 jam, sedangkan tukang yaitu 14.392. Untuk pekerjaan yang memakan banyak waktu yaitu pasangan batu kali 3 yaitu 7.600 jam. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sumber daya yang mengalami kelebihan beban kerja. Nah, untuk itu kalian bisa lihat di sini, kita ke detail, lalu ke research gap. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ini mengalami kelebihan beban kerja yaitu overlocated. Untuk agar tidak terjadi overlocated, kalian bisa pergi ke research, lalu ke level up. Di sini pekerjanya akan dipercepat atau diperlambat seperti itu. Di sini saya akan memperlambatnya dengan cara otomatis. Cukup klik di level A ini. Nah, di sini ada yang masih overload. Kita cari pekerjaan apa. Di pekerjaan ini kita bisa geser. Nah, jadi ini sudah tidak overlocated lagi. Seperti itu. Kita ke pekerjaan selanjutnya, yaitu pada hari ke 168 hingga 178 berapa jumlah kelebihan pekerja. Nah, kita kembali ke yang tadi, cukup di Ctrl Z. Nah, yang bagian tanggal ini kita ganti ke hari. Pada hari ke 168 hingga 178. Time lagi. Nah, sekarang kita cari di hari 168. Di sini di hari 168
kita lihat pekerjanya yaitu 24 hingga 178, yaitu tetap 24 pekerja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pada saat proses perataan sumber daya menggunakan level AL pada Microsoft Project terjadi perubahan durasi. Berapa pekerjaan? Sebutkan dan jelaskan. Nah, baik. Di sini kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita terjadi kelebihan pekerjaan. Kita gunakan level A lagi seperti ini. Nah, di sini kan masih ada nih. Kita percepat lagi. Oke, mohon maaf kita perlambat lagi. Nah, di sini kenapa kok saya perlambat? Soalnya di sini adalah pekerjaan urukan pasir, di sini tidak mengalami kritis. Jadi pekerjaan ini saya perlambat untuk mengurangi beban kerja. Namun yang terjadi adalah durasinya yang lebih lama, yaitu 294 hari, dan selesai pada tanggal 5 bulan 11 2024. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pada proses perataan sumber daya menggunakan level AL AMS Project terdapat suatu kegiatan yang tidak mengalami perubahan durasi pekerjaan, tetapi terjadi perubahan pada tanggal mulai dan selesai kegiatan apa dan berubah menjadi tanggal berapa dari awalnya hingga tanggal berapa. Nah, pada pekerjaan 5 ini tadi sebelumnya kan ada di pekerjaan sini yang dimulai pada tanggal 23 bulan Juli, berakhir pada tanggal 29 bulan Juli. Kita percepat, kita geser ke sini menjadi tanggal 30 bulan Juli dan selesai pada tanggal 6 bulan Agustus, bulan Juni, mohon maaf, dan selesai pada tanggal 6 Juli. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rencana total durasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek setelah proses perataan sumber daya yaitu 290. Jadi 294 hari ini adalah proses pemerataan setelah melakukan leveling. Jadi pekerjaan ini jadi terlambat 294 hari. Keterlambatan pada di STA 500 sampai 1100. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tanggal berakhirnya proyek, yaitu di tanggal 5 bulan November 2024. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah dilakukan proses perataan dengan metode ke-1, bisakah penjadwalan ini digunakan untuk dilaksanakan secara nyata di lapangan? Jelaskan alasan mengapa bisa atau tidak. Baik, menurut saya pada penjadwalan yang saya buat ini masih belum bisa digunakan pada proyek yang asli, dikarenakan pekerja dan tukang yang didatangkan banyak yang akan nganggur, sekitar 10 sampai 15 orang setiap 3 mingguan gitu ya. Jadi kurang efektif untuk pekerjaan langsung. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.